kok seandainya kamu menutupi auratmu, menutupi bentuk tubuhmu yang indah, niscaya kaum pria tidak mau menggoda kamu, tidak mau merayumu. Kamu penampilannya bersolek ya wajar Yusuf tergoda kan itu. Terus bahasa keadaan yang ketiga, bahasa keadaan kondisi Nabi Yusuf lebih sangat dipercaya daripada bahasa ucapan Zulaikha. Yang ketiga, yang terakhir, syakkuha lil qamis min khalfin, sobeknya baju Nabi Yusuf dari arah belakang. Kalau memang Nabi Yusuf yang mau memperkosa Siti Zulaikha, niscaya pakaian Siti Zulaikha yang sobek, atau pakaian Nabi Yusuf bagian depan yang sobek. Yang sobek pakaian Nabi Yusuf dari belakang, berarti Nabi Yusuf yang dikejar. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahaihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil jud wal karama bail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, surat Yusuf tafsir Jalalain ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وقدت قميصه. Kemarin dijelaskan warawadathu allati wa fi baiti an nafsi, di saat Nabi Yusuf alaihissalam tinggal serumah dengan Perdana Menteri Mesir, wakil presiden Raja Royan yang bernama Qutfir al-Aziz, yang merupakan suami daripada Siti Zulaikha atau Siti Zalikha. Di saat Nabi Yusuf alaihissalam tinggal serumah dengan mereka berdua, Nabi Yusuf
13 tahun kumpul serumah dengan mereka dan karena dianggap sebagai anak sendiri. Dan usia Nabi Yusuf waktu itu 13 tahun, 17 tahun dipungut jadi anak angkat, 13 tahun kumpul serumah berarti 33 tahun. Nampak kedewasaannya, nampak di mana seorang pria kelihatan sangat ganteng, sangat rupawan, sangat memukau perhatian wanita. Di saat itulah Siti Zulaikha tergoda hasratnya. Warawadathu allati wa fi baitiha an nafsi. Allah menyatakan di Al-Quran surat Yusuf ayat 23, perempuan yang tinggal serumah dengan Yusuf merayu Yusuf an nafsi, atas dirinya Yusuf, dengan meminta Yusuf agar menyetubuhinya, agar berzina dengannya. Wa ghallaqatil abwabah, dari saking sangat hasratnya sampai si Zulaikha mengunci pintu kamar. Wa qalat, lantas dia mengatakan, hai talak, kemarilah wahai Yusuf. Qala, Nabi Yusuf menjawab, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari berbuat hal yang keji. Kalau aku lakukan itu, innahu rabbi ahsana mathwaya, Tuanku, orang yang telah membeliku, orang yang telah menolongku, yaitu Kitfir al-Aziz, itu sudah berbuat baik, menempatkan posisiku di posisi terbaik. Fala akhunuhu fi ahli, tidak mungkin aku berkhianat menyelingkuhi istrinya, katanya Nabi Yusuf. Masa kebaikan beliau aku balas dengan perbuatan itu. Innahu la yuflihu zalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim, orang-orang yang ahli berbuat zina, mereka tidak akan beruntung dunia sampai akhirat. Ini sebagai nasihat bagi Siti Zulaikha dan wanita-wanita yang mempunyai karakter sama seperti Zulaikha yang dulu, bukan Zulaikha yang sesudah jadi istri Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad kemarin yang kita sebutkan, ada 7 orang yang Allah naungi kelak di hari kiamat dengan naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah, karena lentera matahari, sinar matahari setinggi 1 kilan ya. Dari saking panasnya, besok kalau 7 orang ini tidak akan kepanasan karena Allah naungi. Dan 7 orang ini sangat dirindukan surga, sebagaimana di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab Wasiatul Mustafa. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang di hari kiamat dinaungi naungan Allah. Yang pertama kemarin, orang imamun adil, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun, pemuda yang menyibukkan dirinya fil ibadah, nasya'a fil ibadatillah, pemuda yang menyibukkan dirinya untuk ibadah kepada Allah. Bahasa pemuda berarti belum 40. Berarti kalau bahasa pemuda di atas 15 tahun, di bawah 40 tahun. Karena dalam bahasa Arab itu mulai dikatakan remaja, remaji, pemuda, pemudi ketika sudah balik. Umumnya orang balik itu 15 tahun. Sampai 30 tahun namanya kuhula, usia kedewasaan. Kalau sudah 40, bahasa Arabnya syekhun syekhotun, sudah usia tua. Berarti orang tua kalau sudah 40 tahun. Jadi kalau Nabi Yusuf umur 33 masih belum jadi nabi, belum dilantik. Kullu nabiyyin yub'atsu fi ra'sil arba'in. Semua nabi Allah lantik menjadi nabi di usia 40 tahun. Jadi Nabi Yusuf belum jadi nabi saat itu. Nabi kita Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam Allah lantik di usia 40 tahun. Baru menerima wahyu Quran pertama yang umur 40 tahun. Umur dewasa, sudah layak jadi pemimpin. Terus yang ketiga siapa? Masih ingat? Yang pertama itu imam adil, yang kedua pemuda yang hidup, yang hidupnya selalu ibadah kepada Allah, yang ketiga rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, pria yang hatinya selalu terpaut untuk masjid. Jadi dia ingin sholat di masjid, ingin baca Al-Quran di masjid, ingin zikiran di masjid.
pikirannya hati, angan-angan hati selalu hobinya hobi ke masjid, senangnya di masjid, itu dirindukan surga. Terus yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang pria yang bersahabat, yang saling mencintai, yang saling mengasihi, yang saling mengagumi karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ada dua orang sejoli, laki sama-sama lakinya atau perempuan sama-sama perempuannya. Ini sahabat akur, nggak pernah konflik, nggak pernah bertengkar. Saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Ini dirindukan surga. Yang kelima, itu yang cocok dengan apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pria yang diajak cumbu rayu oleh seorang wanita yang kaya, yang berpangkat tinggi, yang rupawan, yang punya paras yang cantik, tapi pria itu bukan tidak punya hasrat, bukan tidak punya syahwat, tapi dia jawab, aku takut kepada Allah. Sebagaimana jawaban Nabi Yusuf pada saat diajak Siti Zulaikha, Nabi Yusuf menjawab, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari berbuat hal yang hina. Kalau seandainya kamu istri, pasti saya setubui. Nabi Yusuf bukan tidak punya hasrat, bukan tidak punya syahwat, beliau punya karena manusia. Tapi apa yang menghalang-halangi? Yang jelas agama yang dianutnya yang menghalang-halangi. Terus nanggung ini yang keenam, ya apa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiquhu yaminu. Seorang pria yang berzikir, seseorang yang berzikir di tempat yang sepi, dia berkholwat, bercumbu rayu dengan Allah, bermesraan dengan Allah di tempat sendiri, tidak ada satupun orang, dia zikir sampai dia melakukan sedekah. Yang keenam, orang yang melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi, tidak ada satupun orang yang tahu atas sedekah yang dia berikan, sampai seolah-olah dikatakan tangan kirinya tidak tahu kepada apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ketika tangan kanan berbuat baik, tangan kiri seolah-olah tidak tahu. Itu dari saking sepinya sedekah, tidak ada yang tahu. Sedekah sirri, tudfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakata wa rizqal katsira. Orang yang ahli sedekah sirri itu dapat memadamkan murka Allah dan dapat memagnet keberkahan hidupnya dan dapat menarik rizki yang banyak. Nek pengen sugih ya ahli sedekah sirri. Jadi tidak ada satupun manusia yang tahu kecuali hanya dirinya dengan Allah. Itu sedekah sirri. Yang terakhir yang saya sebutkan tadi, yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina. Seorang pria yang berzikir di tempat yang sepi sampai mengucurkan air mata karena menangisi dosa-dosanya. Baca istighfar sampai nangis di tempat yang sepi. Itu asli orang yang ikhlas. Karena kalau ada orang zikir di halayak orang banyak terus dia nangis, itu rawan dari riya. Ingin dipuji, ingin dielem. Anak itu khusyuk banget kan. Apalagi di pinggirnya ada calon istri atau calon mertua kan ya. Wis menangis. Padahal sini tidak nangis karena air itu matanya dikasih pupuk atau kasih obat yang membuat air matanya berlinang. Nah, para kekasih Allah tidak mau nangis di depan orang lain. Selalu diempet, selalu ditahan. Ya, meskipun dia aslinya bergejolak ingin nangis, tapi diempet, ditahan. Mau keluar air mata diusap, ditahan pura-pura tidak nangis. Tapi hatinya nangis, bukan matanya yang nangis. Tapi kalau di tempat yang sepi, nangis beneran. Hanya berduaan dengan Allah. Mikiri dosanya, ingat masa lalu, kelamnya kan. Itu. Jadi kalau ada orang wiritan, zikiran di tempat sendiri, tapi dia bisa nangis, itu dirindukan surga, sangat dicintai oleh Allah. Makanya rata-rata kekasih Allah punya tempat sendiri, punya tempat kholwat, ada tempat ibadah bareng-bareng, ada tempat ibadah sendiri. Saya punya banyak guru itu,
ada kamar khusus untuk zikiran sendiri, itu ada. Sampai istrinya pun tidak boleh masuk ke kamar. Ada tempat kholwatnya, ada sampai gitu. Sampai digembok gitu, ada yang kayak gitu. Terus sajadahnya itu tumpuk-tumpuk. Ketika kiainya wafat diganti anaknya yang ngasih sajadah di atasnya sampai bertahun-tahun. Sudah lebih dari 2 abad, 200 tahun. Jadi sekarang numpuk sajadah. Karena orang yang menempati pertama wafat digantikan orang kedua, beli sajadah baru ditumpukkan di atasnya. Wafat lagi diganti orang ketiga, seperti itu sampai sekarang. Sudah 200 tahun lebih. Itu ada yang jelas ya, yang nempati itu bukan harus sembarang. Bertahun-tahun ya ditempati ibadah. Jadi tidak ada satupun orang yang diizini menginjak. Begitu. Terus kita lanjut kisah Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi, ini sebagaimana yang saya katakan tadi di ayat 24. Walaqad hammat bihi, sungguh Siti Zulaikha bermaksud kepada Nabi Yusuf, sudah siap untuk disetubui. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun bermaksud kepada Siti Zulaikha. Tapi ada catatannya di Al-Quran. Laula ar-ra'a burhana rabbi, kok seandainya Nabi Yusuf tidak melihat keajaiban Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kok seandainya Nabi Yusuf tidak melihat alarm yang Allah perlihatkan kepada Nabi Yusuf, niscaya Nabi Yusuf terjerumus. Tapi Allah lindungi Nabi Yusuf. Apa yang dimaksud ayat laula ar-ra'a burhana rabbi? Kok sampai segitunya Siti Zulaikha malah yang mau memperkosa Nabi Yusuf? Karena kemarin dikatakan ketampanan Nabi Yusuf itu ibaratkan rembulan, bulan purnama. Ketampanan Nabi Muhammad SAW ibaratkan matahari. Kenapa diperumpamakan matahari? Kita tidak bisa melihat matahari dengan mata kepala kita. Kita tidak sanggup dari saking terangnya wajah matahari itu. Sementara ketika ada bulan purnama, kita bisa memandangnya dengan jelas. Demikian pula, jadi ulama banyak memperumpamakan ketampanan wajah Nabi Yusuf ibaratkan kal badri, bulan purnama. Ketampanan Nabi Muhammad SAW ibaratkan matahari. Sehingga para wanita yang hidup di zaman Nabi tidak ada yang terfitnah, tidak ada yang Allah uji, yang Allah coba dengan ketampanan Nabi Muhammad. Karena silau, seolah-olah gantengnya biasa, padahal sangat ganteng. Tapi Allah hijabi dengan sifat jalalullah, keagungan Allah. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam tidak Allah tutupi, tidak Allah hijabi, tidak Allah tabiri dengan jalalullah, keagungan Allah, sehingga ketampanannya jelas. Orang kalau lihat bulan purnama senang, terang. Demikian pula wanita yang hidup di zaman Nabi Yusuf tergoda oleh ketampanan wajah Nabi Yusuf, karena tidak Allah hijabi. Jadi tidak ada satupun manusia yang mengalahkan kegantengan Nabi Yusuf kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya kemarin, kenapa kegantengan Nabi Muhammad tidak bisa menggoda imannya kaum Hawa, sedang kegantengan Nabi Yusuf bisa menjadi fitnah untuk kaum wanita? Karena kegantengan Nabi Yusuf diibaratkan seperti bulan purnama, sedang kegantengan Nabi Muhammad diibaratkan seperti matahari. Ahli NASA pun tidak bisa melihat tubuh matahari. NASA Amerika Serikat tidak bisa, kalah, alatnya yang kalah. Tapi kalau bulan purnama bisa dilihat bentuk rupanya, kegantengannya bisa, bintik-bintiknya. Ahli astronom, ahli antropologi, ahli antariksa, bagian yang neliti alam semesta itu, tidak ada yang sanggup. Dikatakan gini, dengan watak manusiawi tanpa ridho, Nabi Yusuf, kecenderungan hati Nabi Yusuf kepada Siti Zulaikha itu kamaili shaim lil ma'il barid, sama seperti condongnya hati orang yang sedang puasa kepada air yang sangat segar, air es yang sangat dingin. Semua orang yang puasa hatinya condong ke es, senang, ingin menikmatinya.
Tapi kenapa tidak dinikmati? Walakin yamna'uhu dinuhu anhu. Tapi orang yang berpuasa tidak mau menikmati air es sebelum datang waktu buka. Yang menghalang-halangi dia adalah keimanan hatinya, agama yang dia anut. Demikian pula Siti Zulaikha. Siti Zulaikha itu ibaratkan air es yang segar bagi Nabi Yusuf, bagi pandangan mata pria yang masih joko. Nabi Yusuf masih perjaka. Tapi kenapa tidak mau dinikmati? Karena yang menghalang-halangi Nabi Yusuf tidak mau diajak Siti Zulaikha karena agama yang beliau anut. Sama seperti kecondongan hati orang yang puasa kepada air dingin, air es, air segar sebelum datang waktu buka berpuasa, dia tidak mau menikmatinya. Sama seperti itu. Jadi dengan ngempet hawa nafsu wa fi mudafa'atihi, dengan menahan hawa nafsu terjerumus kepada jurang kenistaan itu, perbuatan zina yang terkutuk itu, as-sawabul jazilu wal ajrul jamilu, akan mendapatkan pahala agung dan pahala yang baik. Jadi mukhalafatun nafsi an syahawatiha ma wujudi mailit tab'i a'la wa ajallu min tarkiha. Menyalahinya hawa nafsu dari semua kesenangan nafsu beserta ada kecenderungan watak manusiawinya, itu malah lebih tinggi derajatnya dan lebih agung daripada meninggalkannya secara totalitas. Ibaratkan gini loh, Nabi Yusuf ini masuk ke kandang macan tapi bisa tidak digigit macan, bisa menahan diri, melindungi dirinya, kayak gitu. Oleh karena itu, yubahillah bisyab at-tarik li syahawati al-malaikat al-kiramah. Allah membanggakan pemuda yang ahli meninggalkan nafsu syahwatnya. Allah bangga-banggakan kepada para malaikat-malaikatnya yang di langit. Itu kalian wajar tidak syahwat kepada wanita, wahai malaikat-malaikatku. Dia manusia, dia masih perjaka, dia masih muda. Digoda wanita secantik itu tapi tidak mau menikmatinya. Kamu derajatnya masih kalah dengan manusia. Kamu wajar tidak syahwat karena kamu tidak saya kasih nafsu. Manusia itu bisa menahan diri padahal dia saya kasih nafsu, katanya Allah. Jadi Allah di langit ketika ada pemuda kayak Nabi Yusuf ini, Allah bangga-banggakan, Allah uluk-ulukkan kepada para malaikat. Jadi malaikat hanya Allah beri akal tapi tidak Allah beri nafsu. Binatang sebaliknya malaikat, hanya Allah kasih nafsu tapi tidak Allah kasih akal. Tapi manusia Allah kasih dua-duanya. Makanya derajat manusia akan mengalahkan derajat malaikat ketika manusia akalnya yang menang, nafsunya yang kalah. Demikian pula derajat manusia akan lebih rendah dari binatang ketika nafsunya yang menang, akalnya yang kalah. Seperti itu kesimpulannya. Kita lanjut. Makanya di Al-Quran ada ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada posisi kedudukan Tuhannya dan menahan hawa nafsunya dari melampiaskan syahwatnya, maka surgalah adalah tempat tinggalnya. Kemudian kita termasuk kategori orang-orang tersebut. Balik ke kisah Nabi Yusuf. Maksud daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang membentengi Nabi Yusuf sehingga tidak terjerumus kepada jurang maksiat zina itu, yang dimaksud laula ar-ra'a burhana rabbi, itu apa? Kok seandainya Yusuf tidak melihat kebesaran Allah, Yusuf pasti mau diajak Zulaikha. Menurut sahabat Abdullah bin Abbas, yang jelas Sayyidina Abdullah bin Abbas ngaji langsung ke Rasulullah. Qala Ibnu Abbas, musila lahu Yaqubu fadaraba sadrahu fakharajat syahwatu min anamilihi. Dikisahkan di saat Nabi Yusuf tergoda oleh Siti Zulaikha, Allah gambarkan Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub kan di rumahnya, tiba-tiba terbayang wajah Nabi Yusuf, tiba-tiba bisa menerawang Nabi Yusuf sedang digoda oleh seorang wanita cantik. Di saat itulah
Nabi Yakub langsung memukul dada Nabi Yusuf, dijungkrakno, didorong. Lalu setelah fadaraba sadrahu, Nabi Yakub memukul dadanya Nabi Yusuf, fa kharajat syahwatu min anamili, nafsu syahwatnya Nabi Yusuf keluar dari jari jemarinya, ujung jari-jarinya. Langsung tidak punya syahwat sama sekali, padahal melihat wanita telanjang. Itu yang dimaksud laula ar-ra'a burhana rabbi. Ada tambahan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, annahu infaraja sakful bait. Tiba-tiba atap rumah, atap kamar di mana Siti Zulaikha merayu Nabi Yusuf, atap kamarnya terbuka. Tiba-tiba terbuka gini. Faro'a Yaqub adon ala usbu'i. Nabi Yusuf melihat Nabi Yakub menggigit jari-jarinya Nabi Yusuf. Jadi di saat atap kamar tempat Nabi Yusuf dirayu Siti Zulaikha itu terbuka, tiba-tiba Nabi Yusuf melihat ayahnya, melihat Nabi Yakub menggigit jari-jarinya Nabi Yusuf. Wa fi riwayatin, diriwayatkan juga, annaunu dia, Nabi Yakub memanggil Nabi Yusuf, ya Yusuf, wahai Yusuf, atuwaqi'uha, apakah kamu mau menyetubuhi dia, wanita itu yang merayumu? Innama masaluka malam tuwaqi'ha mislut tayr fi jawi sama la yutaku alaih. Kalau kamu, selagi kamu tidak mau menyetubuhi wanita itu, maka perumpamaanmu sama seperti seekor burung yang ada di kolong langit yang tidak bisa dikuasai. Kamu derajatnya terbang seperti burung yang tidak bisa diraih oleh tangan. Tapi wa innama misluka in waqa'taha mislut tayr idza waqa'alal ardi. Tapi kalau kamu berani menyetubuhi Zulaikha, wahai Yusuf, kata Nabi Yakub dari jarak jauh itu, kalau kamu terjerumus menyetubuhi wanita itu, maka perumpamaanmu sama seperti seekor burung yang jatuh ke bumi. Kalau kamu berhasil sukses tidak menyetubuhinya, maka kamu diibaratkan seperti burung yang terbang yang tidak bisa dijangkau oleh tangan. Tapi kalau kamu menyetubuhinya, maka kamu tak ubahnya seperti burung yang jatuh ke bumi, yang akan disergap, dimangsa oleh orang-orang yang menikmati dagingnya. Seperti itu. Itu diomongi seperti itu jarak jauh oleh Nabi Yakub. Jadi Allah izinkan Nabi Yakub bisa membayangkan Nabi Yusuf, bisa menerawang Nabi Yusuf dari jarak jauh. Itu yang dimaksud laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya tidak ada tanda-tanda kebesaran Tuhannya Yusuf, niscaya Yusuf akan mau diajak Siti Zulaikha. Nabi Yusuf manusia, meskipun karena beliau belum jadi nabi kan, masih muda. Akhirnya dari situ Nabi Yusuf kaget, luar biasa ini tanda-tanda kebesaran Allah, bisa membentengiku. Jadi diperumpamakan seperti burung, dan banyak riwayat-riwayat tentang burhana rabbi ini, banyak macamnya, tapi yang disebutkan dalam kitab ini seperti itu. Jadi walhasil kadzalika, demikian itu Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Yusuf. Untuk apa? Dinasrifa anhu su'a, agar aku, katanya Allah, memanglingkan Yusuf dari perbuatan hina, perbuatan khianat, mengkhianati tuannya, mengkhianati Kitfir al-Aziz yang sudah menolongnya, yang sudah memberikan kepercayaan kepada Nabi Yusuf untuk menjaga rumahnya dan menjaga istri. Allah menghalang-halangi Nabi Yusuf dari berbuat berbuat khianat. Wal fahsya, dan Allah membentengi Nabi Yusuf dari berbuat zina. Innahu min ibadinal mukhlisin. Jadi Nabi Yusuf agar menjadi hamba Allah yang ikhlas, hamba Allah yang selamat di dalam taat kepada Allah, menjadi hamba Allah yang mukhtarin, dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, menjadi nabi.
Setelah nampak kebesaran Allah itu, wastabaqal babah, keduanya Zulaikha dan Nabi Yusuf lari terbirit-birit menuju pintu. Karena apa? Nabi Yusuf ini bersegera untuk lari, lalu Siti Zulaikha gandoli, memegang baju Nabi Yusuf. Wastabaqal babah ay badara ilaihi Yusuf lil firar. Nabi Yusuf lari menuju pintu, wahya litathabbuthi bihi, sedang Siti Zulaikha menarik bajunya Nabi Yusuf dari belakang. Ini logika akal ya. Kalau ada pria baju belakangnya sobek karena ditarik wanita, berarti yang memaksa wanita. Tapi kalau wanitanya yang sobek bajunya, berarti yang memaksa prianya. Atau prianya yang sobek bagian depan. Jadi bisa jadi karena prianya yang memaksa. Ini Nabi Yusuf baju belakangnya yang sobek. Nah, ditarik oleh Siti Zulaikha. Fa'amsakat saubaha. Zulaikha menahan bajunya, wa jadzabathu ilaiha, dan menariknya. Wa qaddat qamisau, sehingga Zulaikha menyobek gamisnya Nabi Yusuf min duburin, dari belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal baba, ladal babi. Duanya Zulaikha dan menemukan tuannya. Sayyidah ini tuannya Nabi Yusuf siapa? Kitfir al-Aziz. Dan suaminya Zulaikha, suaminya Siti Zulaikha ada di pintu pada saat keduanya lari menuju pintu. Fanazzahat nafsaha, Zulaikha membersihkan dirinya, maksudnya membela dirinya, melakukan alibi. Tsumma qalat, dia mengatakan, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an, wahai suamiku, tidaklah balasan orang yang sudah mengkhianati, yang mengkhianatimu atas istrimu, mau memperkosanya, illa ayyus jana, melainkan harus dipenjara, au adzabun alimun, atau dihukum dengan hukuman yang pedih, dipukuli. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, Nabi Yusuf mengatakan mutabarian, karena membela diri, hiya rawadatni an nafsi, dia yang merayuku wahai tuanku, istrimu yang menggodaku, istrimu yang merayuku. Kata-kata ini, kata-kata Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf kita teliti. Kata-kata Siti Zulaikha bilang gini, wahai suamiku, tidaklah balasan yang sepantas bagi seorang yang sudah mengkhianati, budak yang mengkhianati tuannya, atau karyawan yang mengkhianati bosnya, melainkan harus dihukum di penjara atau dipukuli, diberi siksaan. Ini masih Siti Zulaikha ngomong seperti itu karena mengandung rasa sayangnya kepada Nabi Yusuf. Kenapa Siti Zulaikha tidak ngomong bunuh suamiku, dia mau memperkosaku, tapi ngomong penjara saja, karena Siti Zulaikha masih eman kepada Nabi Yusuf, masih sayang, suruh penjara atau hanya pukuli saja biar dia tetap masih hidup. Gitu. Makanya dikatakan di sini ada isyarah latifah, isyarah lembut dari ucapan Siti Zulaikha, suruh penjara atau suruh pukuli, suruh hukum. Li syiddati hubbiha li Yusuf, karena Siti Zulaikha sangat mencintai Yusuf. Bada'at bidzikri sijni, Zulaikha menawarkan agar Nabi Yusuf dipenjara, li khifatihi, karena hukuman di penjara enteng. Wa akharat al-adzaba li syiddati, Zulaikha sengaja menunda hukuman kepada Nabi Yusuf karena azab hukuman itu sangat pedih. Jangan dipukuli dulu, penjara dulu aja. Li'annal muhibba la yas'a fi ilamil mahbub, karena tidak ada satupun kekasih yang rela menyakiti orang yang dia cintai. Makanya Siti Zulaikha tidak bilang bunuh Yusuf wahai suamiku, karena Siti Zulaikha masih sangat mencintai Nabi Yusuf. Itu rahasia dari ucapan ini. Firman Allah luar biasa rahasianya. Kalau kita tidak teliti ya, kita akan memahaminya secara zahir. Kenapa Nabi Yusuf kok bela diri? Bela diri. Dia yang merayuku wahai Tuhanku, hiya rawadatni an nafsi.
Karena Siti Zulaikha ngomong, kok seandainya Siti Zulaikha diam, Nabi Yusuf diam. Biarkan keadaan yang menilai. Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Karena bahasa tingkah laku, bahasa keadaan lebih sangat dipercayai daripada bahasa ucapan. Apa bahasa keadaan? Bahasa keadaannya gini. Annau kharaja hariban wa talib la yahrab. Mana mungkin ada orang mau memperkosa yang lari, yang ngejar yang mau diperkosa. Paham maksudnya? Ini bahasa keadaan lebih sangat fasih, lebih sangat dipercayai daripada bahasa ucapan. Karena Siti Zulaikha berucap, akhirnya dijawab sama Nabi Yusuf dengan ucapan. Dia yang merayuku, wahai Tuanku. Zulaikha kan nuduh, memfitnah Nabi Yusuf. Suamiku dia mau memperkosaku. Balasannya sepantasnya adalah dipenjara atau dipukuli, diazab dengan hukuman yang pedih. Gitu. Kok seandainya Siti Zulaikha nak ngomong kayak gitu, Nabi Yusuf ya diam. Karena Siti Zulaikha ngomong seperti itu, akhirnya Nabi Yusuf qala, mengatakan, ya rawadatni an nafsi, dia yang merayuku, wahai Tuanku. Yang pertama gitu. Jadi bahasa tingkah laku, bahasa keadaan lebih sangat dipercayai daripada bahasa ucapan. Karena yang dituduh memperkosa, yang lari, yang dikejar, malah yang dituduh memperkosa itu. Annau kharaja hariban. Nabi Yusuf keluar lari. Wa talib la yahrab. Orang yang bermaksud menodai wanita tidak akan lari. Yang kedua, bahasa tingkah lakunya, bahasa keadaannya. Wa minha kaunuha mutazayyinatan bi akmalil wujuh. Siti Zulaikha keadaannya waktu itu bersolek, berhias diri dengan penampilan sangat memukau, sangat cantik. Dandannya luar biasa. Pakaiannya itu menggoda. Berarti memang dandannya seperti itu. Itu bahasa keadaannya. Kok seandainya kamu menutupi auratmu, menutupi bentuk tubuhmu yang indah, niscaya kaum pria tidak mau menggoda kamu, tidak mau merayumu. Kamu penampilannya bersolek ya. Ya wajar Yusuf tergoda kan itu. Terus bahasa keadaan yang ketiga, bahasa keadaan kondisi Nabi Yusuf lebih sangat dipercayai daripada bahasa ucapan Zulaikha. Yang ketiga, yang terakhir, syakkuha lil qamis min khalfin. Sobeknya baju Nabi Yusuf dari arah belakang. Kalau memang Nabi Yusuf yang mau memperkosa Siti Zulaikha, niscaya pakaian Siti Zulaikha yang sobek. Atau pakaian Nabi Yusuf bagian depan yang sobek. Yang sobek pakaian Nabi Yusuf dari belakang. Berarti Nabi Yusuf yang dikejar. Seperti itu. Jadi namanya hukum Allah ya, sunatullah, memang Allah menghendaki Nabi Yusuf sudah hidup di rumah Nabi Yusuf dimusuhi saudara, terus sampai di rumah orang difitnah. Ibaratkan itu sudah dipercaya oleh orang yang menolong, malah Nabi Yusuf dituduh berkhianat dan dituduh mau memperkosa istrinya. Akhirnya singkat cerita, pertemuan besok Nabi Yusuf disidang di hadapan Raja Royan, di hadapan Menteri Kitfir Al-Aziz. Ini ujung-ujungnya Nabi Yusuf tetap di penjara, tidak dibunuh, hukumannya di penjara. Ini hambahan sendiri mau kerja ke orang ya, kita sendiri kerja ke orang, bos kita sangat percaya kepada kita, terus suatu saat kita berbuat sama seperti yang dilakukan Nabi Yusuf, semisal kalau memang asli kita menodai kehormatan istrinya atau anaknya, pasti bosnya marah, pasti marah, marahnya luar biasa. Ini Raja Kitfir Al-Aziz tidak marah, biasa-biasa aja. Karena apa? Kitfir Al-Aziz tahu akhlaknya Nabi Yusuf, karena dia dapat bisikan dari istrinya, akhirnya tetap menang istrinya. Inna kaidakunna azim, tipu daya wanita sangat besar. Kalau inna kaida syaiton kana dhaifa, tipu daya setan itu lemah. Makanya Allah membahasakan di Al-Quran,
kalau tipu daya wanita itu besar, azim. Tapi kalau tipu daya setan, dhaif, lemah. Kenapa? Kalau kita digoda setan, kita berzikir, setan pergi. Kita tutup aurat, wanita tutup aurat, setan pergi. Tapi kalau kita digoda wanita, meskipun diwiriti, tetap wanita itu mendekat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita Allah jaga anak keturunan kita dari berbuat zina. Dari kisah yang kita pelajari, ini sangat penting. Yang terakhir, saya pernah dijazahi guru saya doa ketika cebok istinja. Mari ikuti saya. Allahumma Tohir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish walisani minal kadhib. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma Tohir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish walisani minal kadhib. Allahumma Tohir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish walisani minal kadhib. Ini doa ini sunat dibaca ketika kita ketika kita cebok. Hati dibaca dalam hati. Setiap kita nyiram kelamin kita baca doa itu. Ya Allah, Allahumma Tohir, sucikanlah qalbi minan nifaq, hatiku dari sifat munafik, sifat pelin-pelan, sifat pura-pura baik. Wa hassin farji minal fawahish, bentengi kelaminku dari berbuat maksiatnya kelamin, termasuk zina. Bentengi kelaminku dari berbuat maksiatnya kelamin. Bentengi kelaminku, jadi jagalah kelaminku dari melakukan semua maksiatnya kelamin. Jadi Allahumma Tohir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish wa lisani minal kadhib, dan bentengi lidahku dari berbohong. Kadang orang berzina membohongi orang lain, kayak gitu. Jadi doa ini sudah dibaca ketika istinja. Nanti ditulis ya, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.